Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada minggu pagi hari ini, kita akan menggunakan tata kebaktian Minggu Paskah yang kedua, tanggal 19 April 2020 dengan tema Perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Dan kita akan dilayani oleh Ibu Vikaris Elfrida Novelia Butar-Butar SSI. Namun sebelum ibadah dimulai, terlebih dahulu akan disampaikan beberapa pokok warta jemaat dari Majelis Jemaat GKP Lembang. Yang pertama, jemaat dapat mengumpulkan celengan Paskah, beras Paskah, dan juga persembahan setiap keluarga, baik itu kebaktian Minggu dan juga masa raya Paskah, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga kebaktian Paskah. Itu semua dapat dikumpulkan secara langsung ke gereja setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai dengan pukul 12 WIB. Selain itu juga, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKP Lembang. Bapak Ibu dapat melihat nomor rekening GKP Lembang di bawah ini. Dan setelah mentransfer, dimohon dapat mengirimkan bukti transfer ke majelis jemaat via WhatsApp. Warta yang kedua, mengenai proses pemilihan calon majelis jemaat dan PPJ periode 2020 sampai dengan 2024, bagi Bapak Ibu yang ingin mengantarkan surat suara, silahkan datang ke gereja pada hari Minggu pukul 8.30 sampai dengan 12 WIB. Pada jam tersebut akan ada PPMJ yang bertugas piket. Dan yang terakhir, diharapkan seluruh warga jemaat dapat tetap menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat untuk Minggu pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi dan bermazmur. Biar tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku hendak memperoleh keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Kabungahan nomor 12. Muliakan Allah Pangeran, karena kasayanana. Muliakeun Allah sakabe, Gusti ning sakurnu ngere. Muliakeun mantena ungku, nu ngadamba mujizat agung. Muliakeun welasna, salalanggengna asihna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian minggu ini, nas pembimbingnya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian nas pembimbing kita.
Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengaku segala dosa kita di hadirat Allah, dan kita akan menyampaikan pengakuan dosa kita secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 467, baitnya yang pertama. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kesempatan untuk kami semua, di mana kami di dalam rumah kami dan juga bersama dengan keluarga kami dapat melaksanakan kebaktian minggu. Dan pada sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami, memenuhi diri kami secara utuh, agar kami dapat belajar bersama memaknai setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon sapaan Tuhan menguatkan kami semua. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut
kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sampurasun. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya yakin pasti Bapak Ibu di rumah menjawab luar biasa. Dengan harapan atau mungkin betul-betul merasa keadaan Bapak Ibu sekalian luar biasa. Dan memang kita terbiasa untuk mempunyai pemahaman bahwa keadaan kita selalu luar biasa. Dan betul sekali keadaan kita pada saat ini memang luar biasa, di luar dari biasanya. Karena apa? Karena biasanya Bapak Ibu Saudara dari hari Senin sampai Jumat atau mungkin Sabtu, mungkin Bapak Ibu atau mungkin anak-anak Bapak Ibu itu pergi berangkat bekerja atau sekolah dan lain sebagainya. Tetapi sudah beberapa minggu ini kita semua yang bekerja tidak bekerja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Ini adalah situasi yang luar biasa, di luar dari biasanya. Pada hari Minggu biasanya Bapak Ibu mungkin sudah siap dengan pakaian rapi, lalu berjalan, berangkat ke gereja. Tentu Bapak Ibu merindukan pemandangan yang ada di belakang saya ini. Lalu bertemu dengan saudara-saudara terkasih kita, lalu beribadah bersama di gereja, di gedung gereja, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini karena keadaan di luar dari biasa, Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing. Karena pandemi virus COVID-19 membuat kita harus berdiam di rumah saja. Dan keadaannya juga biasanya Bapak Ibu, mungkin keadaan susah menjadi lebih susah, keadaan yang harusnya mudah menjadi sulit, karena misalnya orang tua yang semula hanya mengantar anak ke sekolah, menjemput, tetapi pada masa-masa ini orang tua harus bertanggung jawab mengajarkan anak-anaknya. Dan juga hasil belajar setiap harinya harus dilaporkan ke guru anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak jarang dihinggapi dengan rasa takut Bapak Ibu. Banyak di antara kita takut, gelisah, khawatir terkena virus COVID-19. Makanya kita berusaha untuk tetap tinggal di dalam rumah, berusaha untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, karena kita takut terpapar virus COVID-19. Apalagi di Indonesia pada saat ini jumlah korban yang meninggal semakin meningkat, yang positif juga semakin meningkat. Dan keadaan takut, gelisah, serta khawatir itu juga dirasakan oleh murid-murid Yesus setelah Yesus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak mereka takut? Mereka murid-muridnya melihat Yesus dibawa. Mereka melihat Yesus disiksa,
dicambuk, dipakaikan mahkota duri. Mereka melihat Yesus disalib. Mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka juga melihat, menyaksikan sendiri bagaimana Yesus dikubur. Dan itu membuat mereka takut. Kekuatan mereka yang terbesar adalah terletak di guru mereka, yaitu Yesus. Tetapi guru mereka sudah tidak ada lagi, sudah mati. Dan mereka pun takut pada saat itu. Dikatakan di ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dan keadaan rumah itu, tempat itu, pintu-pintu tertutup. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan kekuasaan Yesus. Bagaimana bisa Yesus hadir di tengah-tengah mereka sementara pintu-pintu tertutup? Dan nampaknya Bapak Ibu, Yesus melihat bahwa murid-muridnya ini masih diliputi rasa takut. Padahal di antara mereka sudah melihat Yesus ini sudah bangkit, sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi rupanya rasa takut mereka terlalu besar sehingga Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu? Karena Yesus menginginkan agar murid-muridnya merasakan sejahtera, baik itu secara jasmani maupun rohani, secara duniawi maupun rohani, dan juga di dalam maupun di luar. Jangan cuma terlihat di luar, terlihat diam, tenang, tetapi hatinya sangat gelisah dan khawatir. Tetapi Yesus inginkan murid-muridnya baik itu di dalam hati, pikiran maupun apa yang nampak, itu mereka merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan setelah itu juga Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai bukti lagi. Sebagai bukti yang menguatkan bahwa yang hadir di hadapan mereka adalah Sang Guru, adalah juru selamat mereka. Dan apa yang dilakukan Yesus ini menghasilkan sesuatu yang baik. Yang semula murid-murid ini merasa takut, kemudian mereka merasa percaya bahwa yang ada di hadapan mereka adalah guru mereka, bahwa yang di hadapan mereka adalah juru selamat mereka. Oleh sebab itu mereka bersukacita. Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Dan ketika Yesus tahu mereka telah bersukacita, Yesus mengatakan kembali, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menambahkan sebuah tugas untuk murid-muridnya. Tugasnya adalah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tugas murid-murid adalah mengabarkan berita tentang kebangkitan Yesus. Bukan hanya Yesus ini secara ajaib hidup kembali dari mati, tetapi ada sebuah karya penebusan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit, artinya Yesus telah mengalahkan maut. Dan maut adalah upah dari dosa. Artinya ketika Yesus telah mengalahkan maut, manusia telah dibebaskan juga dari dosa. Dan ini adalah sebuah kabar yang baik yang harus diberitakan khususnya oleh murid-murid Yesus, saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat siapa yang pertama kali mendatangi, yaitu Yesus. Yesus pertama kali mendatangi murid-muridnya. Meskipun awalnya murid-murid ini tidak menyadari kehadiran Yesus. Meskipun murid-murid ini tidak menyadari bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa pada saat ini di rumah kita masing-masing, Yesus juga datang, hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk menghilangkan rasa takut, gelisah, khawatir yang ada di dalam perasaan dan juga pikiran kita. Dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah bukan hanya ketakutan saja, tetapi dampaknya itu secara sosial, secara ekonomi, secara relasi masyarakat, relasi antar keluarga juga menjadi terpengaruh Bapak Ibu. Ada banyak sekali orang yang dirumahkan dari pekerjaannya atau di PHK.
Dan anak-anak juga harus belajar dari rumah, di mana tugas tanggung jawab orang tua menjadi lebih besar dari biasanya. Jadi keadaannya jadi luar biasa. Dan juga pergumulan-pergumulan lainnya Bapak Ibu. Ekonomi keluarga menjadi semakin sulit. Lalu pergumulan-pergumulan lainnya. Dan itu semua membuat sebagian dari kita merasa takut dan khawatir bagaimana ke depannya. Bahkan kita juga belum tahu sampai kapan virus COVID-19 ini selesai dan berakhir. Kita belum tahu sampai bulan apa. Kita belum tahu sampai kapan kita harus di rumah saja. Sementara mungkin kita semakin bingung bagaimana kita makan besok, seminggu ke depan, sebulan ke depan, beberapa bulan ke depan. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, dengan segala pergumulan-pergumulan kita, Yesus yang telah bangkit itu, bangkit juga untuk Bapak Ibu sekalian dan juga untuk saya, dan telah hadir di rumah Bapak Ibu, saudara sekalian. Membawa damai sejahtera agar kita dapat menghadapi segala pergumulan-pergumulan pada saat ini dengan sejahtera, dengan damai, dengan tenang, terkhusus dengan sebuah pengharapan yang besar. Bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua Bapak Ibu. Bagi kita semua yang keadaannya semakin menurun, baik itu secara ekonomi maupun sosial, Tuhan akan memulihkan itu dan mengembalikan kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, terkhususnya Bapak Ibu, ketika kita telah menyadari bahwa Yesus juga ada bersama dengan kita di rumah kita masing-masing, jangan lupakan kita punya tugas besar, yaitu mengabarkan kabar baik. Jangan sebarkan kabar-kabar yang membuat orang lain menjadi tambah takut, tetapi sebarkan berita-berita baik, berita-berita positif yang membuat orang semakin yakin bahwa keadaan pada saat ini akan selesai. Beritakan kabar-kabar baik yang membuat banyak orang percaya bahwa Yesus akan memulihkan keadaan kita pada saat ini. Itulah hasil dari kebangkitan Yesus seharusnya. Itulah yang harus cara kita merespon kebangkitan Yesus. Bukan hanya kita merayakan, tetapi jangan lupakan tugas itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kita semua pada saat ini telah berjumpa di rumah kita masing-masing, berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan kita dengan Yesus itu mengubah ketakutan kita menjadi sukacita. Dan sukacita itu memampukan kita untuk menyebarkan kabar baik melalui berbagai macam cara. Kita bisa memakai via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, telepon, pesan, dan juga media-media lainnya. Perbuatan-perbuatan, aksi sosial dan lain sebagainya. Tuhan akan menyertai kita, memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, untuk menghadapi keadaan pada saat ini, di mana banyak sekali saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, tidak mudah untuk kami hadapi keadaan pada saat ini. Tetapi dengan kekuatan dari Tuhan,
dengan damai sejahtera dari Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapinya Tuhan. Menghadapinya dengan tetap tenang dan juga melakukan berbagai macam anjuran dari pemerintah maupun gereja maupun dari lembaga-lembaga. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan kehidupan kami di setiap keluarga-keluarga kami, di rumah-rumah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati rumah-rumah kami, keluarga-keluarga kami, agar tetap terjaga, terlindung, dan terpelihara oleh kasih-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk segala pergumulan di tengah keluarga kami masing-masing, baik itu sosial, ekonomi, maupun pendidikan dan hal-hal lainnya, kami serahkan kepada Tuhan. Pada saat ini, kami hanya bisa melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan semaksimal mungkin. Untuk selebihnya kami serahkan, biarlah Tuhan yang mengatur dan juga memulihkan, menyediakan yang terbaik untuk kami semua. Bapa yang baik, kami berdoa untuk tim medis yang berdiri di garda paling depan. Tim medis maupun karyawan-karyawan yang bekerja di rumah sakit, mereka yang berhadapan langsung dengan para pasien COVID-19, biarlah Tuhan tetap pelihara mereka, berkatilah pelayanan yang mereka lakukan, agar setiap apa yang mereka lakukan itu menjadi berkat juga untuk orang-orang yang mereka layani. Kami yakin Tuhan terus memelihara mereka, menjaga mereka, menjauhkan mereka dari segala ketakutan-ketakutan, hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk tim keamanan bangsa ini. Biarlah Tuhan menyertai mereka, memampukan mereka melaksanakan tugas mereka untuk menjaga dan memfasilitasi masyarakat, memperhatikan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan, mereka putuskan, itulah yang terbaik untuk masyarakat. Dan mampukan kami semua sebagai masyarakat mengikuti setiap kebijakan-kebijakan itu dengan taat dan juga teratur. Bapak, kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di tengah dunia ini, di mana kami semua juga bersama-sama merindukan persekutuan berkumpul bersama, tetapi kami yakin bahwa Tuhan tetap mendengar setiap ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah kami semua. Dan dimanapun kami berada dan beribadah, memberikan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, Tuhan hadir juga pada saat itu. Bapa yang penuh kasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami yakin Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kami ucapkan maupun yang tidak dapat kami utarakan. Karena Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit untuk kami. Dan pada saat ini juga kami hendak menaikkan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berfirman, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Persembahan kali ini akan diiringin pujian dari PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia
tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami semua. Sebagai bukti ucapan syukur, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dalam setiap keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dalam hidup kami telah berdoa. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan ingatlah bahwa pada saat ini Yesus menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Dan perjumpaan itu selayaknya membawa sukacita untuk kita semua, agar kita dapat mengatasi segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan memampukan kita untuk mewartakan, menyebarkan kabar-kabar positif dan juga baik untuk orang-orang di sekitar kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan